Oke. Kelihatannya share screen saya? Nah, ini bagaimana kita membaca data dari berkas ya. Jadi ada nanti fungsinya itu atau Python file IO input output itu ada fungsinya nanti berupa open ya. Open, kemudian apa nama datanya, read dan strip gitu. Namun sebelumnya datanya itu harus ada dulu di tempat penyimpanan Google Colabs itu. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya data seperti ini, ya ada data txt berupa seperti ini datanya ya. Nah data ini kita coba untuk memasukkan dulu ke Notepad. Jadi kita coba ambil data ini, kita coba buka Notepad. Dan kita ambil data di bawahnya. Jadi data-data yang bisa dibaca itu banyak yang beragam untuk Python ini, bisa TXT, bisa CSV, ya tergantung dengan kita simpannya di mana. Nah, misalnya kita contohkan di sini, dia akan baca data berupa TXT, berarti kita coba bikin data yang sudah kita copy tadi ke dalam Notepad itu, kita coba masukkan ke Notepad, kemudian kita simpan dalam bentuk all file dengan nama data.txt ya, sesuai dengan data yang kita baca. Kita coba simpan di media penyimpanan kita. Oke, saya simpan di sini dulu. Ini ada ya, saya hapus ini. Ini data.txt. Kita save di sini. Oke, udah jadi. Nah, sekarang kita coba buka Google Colabs-nya. Kita coba ambil data tadi dengan sintak ini. Ya, seperti yang kemarin, open, data txt, dibaca, kemudian ada tanda strip. Strip itu penghubung ini ya. Nah, kita coba buka Google Colabs. Ini share screen-nya belum semua ya. Seorang lagi share screen-nya. Kelihatan ya Google Colabs-nya ya. Nah, jadi ya oke. Jadi sebelum kita open ya, sesuai dengan sintak yang tadi, kita coba ambil open, kemudian pasti aja lah ya. Jadi kalau seperti ini kan kita ngambil data atau manggil data, dibaca data itu. Kalau terjalankan dia akan error gitu, masih error karena dia melihat nantinya data itu di mana sih gitu ya, kok nggak ada datanya. Maka sebelum kita eksekusi sintak yang satu ini ya, yang satu baris ini, data kita itu harus ada dulu. Nah dia nggak tahu ini. Seperti biasanya karakternya bukan karakter ini ya. Jadi dia error ya, tidak no such file or directory data testing harus temukan gitu ya, data txt itu. Jadi makanya kita coba ambil file ini, kita upload dulu file kita tadi itu ke dalam media penyimpanan dari Google Colab itu. Jadi apapun data yang kita punya nanti kita bisa masukkan ini ke sana nantinya ya. Nah, ini dia data.txt. Oke, data udah masuk di sini ya, baru dia baca nanti itu. Nah, ini dia. Dia akan baca data-data yang ada pada data txt tadi seperti ini dia.
ya, sebaris jadinya. Dia kan kalau dalam sintak itu kan ada /n ya, menyatakan bahwasanya dia itu dalam bentuk line gitu, satu baris, bukan dalam bentuk list. Nah, sesuai dengan hasilnya ini di hasil tadi kan, atau hasilnya seperti ini. Nah, terlihat bahwa ada 3 fungsi utama ya dalam Python itu untuk membaca data tadi. Ada open tadi kan, open, kemudian dengan sintaknya, apa nama datanya, kemudian tipe datanya yang modelnya, atau file objeknya apa, kemudian datanya, terus ada read ya, read at most size byte, return as a string. Jadi nantinya dia akan membaca data byte yang paling besar itu, kemudian dikembalikan dalam bentuk sebuah string. Nah, seperti ini ya, string ya, satu baris karakter gitu. Kemudian ada namanya strip ya. Nah, strip itu string or Unicode. Jadi dia mencoba mengembalikan stringnya itu ke dalam bentuk white space ya, seperti itu kira-kira. Jadi minimal 3 itu ya, ada open, ada read, ada strip di sintak tadi itu. Nah, jadi open membuka berkas, read itu membaca apa file objek kita, strip itu menghilangkan white space tadi di depan ataupun di belakang stringnya itu. Nah, kita punya data lagi nih, kita contohkan data ya, ada data seperti ini, tapi datanya itu bukan diambil ya, maaf ya, diambil dari data txt tadi. Kan ini ya data txt tadi ya, sama persis ya, ini dia data txt tadi. Perbesar font dulu. Nah, ini ya, sama kan, sama dengan data ini dia datanya. Nah, tapi dia membaca data yang ada itu, kemudian dicoba buatkan sebuah grafiknya ya. Jadi kalau dibuatkan grafiknya, kira-kira nanti seperti apa? Di sini sudah ada X dan Y seperti ini ya, ada X dan Y. Nah, makanya nanti dilihat ya bahwa data yang ada itu nantinya akan membentuk sebuah simpul garis, kemudian dia membentuk line ya yang menghubungkan titik sama titik itu. Misalnya untuk aksis Y 5 ini berarti ini dia nanti. Ini arah titiknya nanti. 6 ini arah titiknya nanti. Nah, sehingga nanti dihasilkan sebuah grafik kira-kira begini grafiknya nanti ya. Jadi 5 ini kan 5 nanti ke sini. Kemudian ada berapa lagi tadi itu? Ada 9 ya. Ada 6, ada 3, 7, 1 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, kita cobakan memasukkan codingan ini. Nah, supaya tampil ya gambarnya nanti, ini kan sintaknya kepotong ini. Sintaknya langsung dengan membuka filenya itu. Sementara kita butuh nantinya library lain, library matplotlib-nya untuk menampilkan ya, untuk menampilkan plotnya ini nanti, plot X ini nanti. Nah, maka kita perlu tambahkan matplotlib di sana nantinya ya, matplotlib-nya. Nah, tapi kita coba dulu ambil gambar ini sintak ini. Saya sudah buat sih sebetulnya ya. Nah, ini dia. Ini. Oke. Jadi ini sintak yang panjang ini. Saya coba copy paste-kan ke ini ya, ke Google Colab-nya. Nah, kita lihat begini. Jadi awalnya kan ini nggak ada ya, ini nggak ada dalam contoh ini, belum dipanggil matplotlib-nya, masih langsung dia menuju web open itu. Nah, jadi sintak dasarnya memang itu ya, kita coba panggil file yang ada di sini ya, data txt ini. Ingat tidak hanya txt ya, CSV juga bisa dibaca seperti ini ya. Kalau pengen CSV boleh juga, misalnya kita coba data tadi itu, ini kita simpan lagi filenya dalam bentuk misalnya CSV ya.
.csv, maka dia akan menjadi CSV nantinya. Kalau kita mau upload juga boleh upload. Nah, ini dia CSV yang kita upload tadi. Nah, dia masuk CSV. Kita coba dengan open data CSV itu menjadi sebuah file dia, kemudian akan dibaca ya, read strip tadi. Terus ada ini split ya, split /n. Nah, tadi sudah dijelaskan ada fungsi baru selain yang 3 tadi, yaitu fungsi split. Nah, split itu adalah bagaimana kita memecah string menjadi list of string ya. Jadi kalau data itu dalam bentuk string, dalam bentuk kalimat, dia akan menjadi list nantinya ke bawah. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan data itu ya. Ini dia data yang mau tampilkan itu nantinya sesuai dengan data yang ada di dalam isi filenya itu. Nanti ada sumbu X, sumbu Y, kemudian nantinya didefinisikan bahwa data yang ada di kita sekarang yang ini ya, itu berada nanti di sumbu X, kemudian kita tambahkan sebuah akses Y ya, data baru 5, 6, 3, 7 ini, itu berada nanti di sumbu Y-nya, ya di sumbu Y-nya. Kemudian nanti diaktifkan plt plot xy, apa nama judulnya, nanti kalau mau judul ya, kita ambil judulnya baca data ya, membaca data. Ini matplotlib x label, jadi apa nama labelnya yang ada di sumbu X, apa nama label yang ada di sumbu Y. Saya nggak tahu ini data apa kira-kira kalau seperti ini. Belajar dulu ya, X label sama Y label ya. Lalu kita tampilkan ini, show ya, tampilkan isinya. Nah, jadi kalau kita tidak aktifkan import matplotlib ini, maka nggak bisa dia manggil ya. Nah, ini dia. Nggak bisa manggil dia. PLT itu definisinya dari siapa itu nggak tahu. Maka didefinisikanlah import matplotlib pyplot as PLT ya. Sehingga ini yang menjadi variabel untuk ini dia plot dan titik segala macamnya ini. Nah kalau contoh kan nggak ada ini, masih langsung dia menuju with open ya, tidak mengaktifkan. Nah jadi sintaknya kita coba aktifkan. Baru dia tampil seperti gambar yang ada pada yang tadi itu. Ini dia ya. Maaf ini belum ini, sorry. Nah ini ya, jadi ini sumbu Y, maaf ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi Y-nya itu tadi adalah 5, 6, 3, 7 ya, berarti 5, ini dia 5, kebetulan dia titik 6, kemudian ada 6 di sini, terus ada 3 ke bawah ya, 7 ke atas ini, 1 sini, terus 8 paling maksimal, kemudian dia ke 4 lagi, terus ke 5, terus ke 7 dan 3. Nah, kebetulan angka-angka yang banyak ini yang di sumbu X ini dia. Dia ngambilnya itu secara ini aja dulu ya. Isiannya itu untuk sumbu X itu 10, 20, 30 dan seterusnya. Tapi di sini dibuatkan ya, di labelnya dibuatkan bahwasanya dia lebih dari 1,366 sekian gitu. Pangkat E9 gitu ya. Eksponen 9. Dia nggak baca langsung tipe data seperti ini. Tapi disingkatkan seperti ini dia. Ini tampilannya seperti ini grafiknya. Jadi itu bagaimana proses kita mengopen data ya. Mengopen data atau memanggil data yang ada pada file yang kita punya, kemudian diaktifkan matplotlib-nya di sana. Ya, matplotlib-nya. Nah,
Jadi nanti kalau kita cobakan yang lain, misalnya kita mau menggambarkan sebuah ini ya. Ini datanya ini seperti ini. Nah, nampi belum ya, nampi belum. Kita coba menampilkan sebuah grafik, misalnya grafik yang berhubungan dengan sinus misalnya, sin, seperti ini. Ini sudah hal yang lumrah nih. Apakah pernah cobakan dulu data mining atau enggak ya? Saya nggak tahu juga. Tapi ini contoh-contoh yang sering ini yang umum digunakan. Kita mengaktifkan dua library dasar karena di sini ada proses matematis yang harus dikerjakan, maka diaktifkan NumPy ini ya, numerik Python ini. Nah, kira-kira ini gambar seperti apa ini? Seperti apa kira-kira gambar ini? Kalau seperti ini rumusannya, 0,2 kali NPPI, NPP ya, di mana NPP ini nanti per 100. NP, Y itu sumbu Y sama dengan NP kali sin X katanya. Jadi ini kalau digambarnya ya, digambarnya itu adalah sebuah grafik dalam bentuk seperti ini dia, ya, sumbu sin ya, sin. Nah, mungkin pernah juga mencobakan data mining ya, seperti ini kira sumbu sin. Jadi kalau kita cobakan dalam prosesnya yang tadi, kita ambil misalnya ini ya, yang grafik tadi. Nah, jadi diaktifkan NumPy dulu, kemudian ranknya ini dia. Kalau diaktifkan, maka dia akan membentuk sumbu seperti ini. Nah, karena pembagian 100 ya, jadi titik-titiknya itu rapat dia. Rapat dia titik-titiknya itu. Tapi kalau pembaginya misalnya kita buat 10, maka dia akan agak ini ya, nampak titik-titik itu agak ini ya, tidak begitu ini ya. Apalagi kalau seandainya kita kasih 5, mungkin lebih kaku lagi dia. Nampak titik-titiknya tuh. Di sini dia. Karena dia berjarak ya antara ini 5. Lebih apa lagi? Coba 3. Nah, 3 beda lagi karena dia jelas ini kan apa namanya? Sangat kaku, nampak dia hasil dari ininya gitu. NP. Kalau kita cobakan misalnya 1000, dia lebih halus lagi, lebih smooth lagi dia. Nah, betul-betul tidak ada nampak titik-titik yang ada pada hasilnya itu. Kalau ini kita kalikan 3, jadinya apa ini? Nah, jadi kalau nambah lagi 3, kalau 0,2 setengahnya baru ya. Nah, kalau 3 dia akan lagi ke sini. Nah, kalau 4 dia membentuk 2 kali tadi ya. Mungkin pernah dalam belajar apa ya, matematika atau fisika ya, sumbu sin itu ya, seperti itu ya. Sehingga kalau dia 2 kali, misalnya 2 kali sin ya, seperti ini dia 2 kali sin misalnya. Nah, jadi ini dasar-dasarnya seperti itu kalau kita buat grafik dengan Python ini. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan rumusan NumPy-nya, kemudian mengambil datanya dari mana nantinya kalau ada proses seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam contoh berikutnya ini, nah, ini ada sintak yang cukup panjang. Ini juga rumusan-rumusan kayak rumusan fisika gitu lah ya. Jadi ada sumbu X dan Y juga di sini, yang rumusnya hampir sama dengan tadi. Nanti dia akan menghasilkan sebuah grafik yang apa namanya, hampir sama dengan ini, cuman dia ada minusnya ya. Ada minusnya karena rumus berbeda tadi. Kalau satu ini dia. Nah, tapi kalau dia ada Y1, Y2, berarti ada garis di bawah itu nantinya. Ya, di bawah itu. Nah, kalau kita lihat kira-kira seperti apa nih gambarnya? Kebayang nggak kalau ini sintaknya seperti apa gambarnya kira-kira? Nah, jadi gambarnya 2 kali ini, tapi di bawahnya gitu ya. Ada di bawah garis ini, nanti ada lagi di bawahnya nanti. Gitu. Nah, dia seperti itu. Nah, kita cobakan ya. Kita sudah cobakan beberapa waktu lalu ya.
Maka saya copy pastekan sintak yang benar seperti ini. Di modul ini sintak agak banyak juga yang salah ini. Makanya saya coba yang benar seperti ini deh. Jadi kalau kita lihat dari sintak yang ada, dia punya sebuah rumusan ya. Ini nggak usah dihafal aja ya, nggak usah dihafal, karena ini sudah ada prosesnya seperti ini. Nah, kalau dijalankan nantinya, maka dia akan membentuk grafik yang sama persis seperti ini, tapi dia akan ada cerminannya di bawah. Gitu. Ya, seperti ini dia. Nah, ini dia. Jadi ada plotting data kira-kira begini. Ini kan rumus ya, rumus sin X atau rumus sin X tambah Pi. Mungkin masih ingat, mungkin pelajaran ini ya. Apa ini yang berkaitannya, aljabar linear atau apa ini? Atau fisika kali. Nah, jadi ini dia rumusannya. Tadi ini satu saja kan, kalau yang merah seperti ini, seperti ini dia, itu satu sin ya. Tambah lagi seperti ini, tidak udah dua ya. Udah 2 kali ya kan. Makanya di sini 0,4 dibikin di sini. Nah, kalau bikin 0,2, nah dia seperti ini aja kalau 0,2. Nah, sama seperti yang di atas tadi ya, ini dia. Yang gambar awal seperti ini kan. Satu rumus sin seperti ini. Nah, ini dia. Tapi karena dia ada rumusan berikutnya itu sin X tambah Pi ya, dia berlawanan ke X tambah Pi. Nah, seperti ini dia. Jadi ada kalau yang merah, red ini ya, yang merah ini kan strip-strip ini. Kita bisa tambahkan, kalau pengen yang plus-plus juga boleh, berarti kalau kita tambahkan seperti ini, nah, dia sama ya, plus-plus juga jadinya. Ini gambar apa yang aja untuk membuat garisnya saja sebetulnya perbedaannya. Jadi maka dibedakan mana yang sumbu untuk sin X rumusnya, mana yang sumbu untuk sin X tambah Pi rumusnya. Kayak gitu. Nah, ini ya. Kalau pusing ya kita coba bikin grafik-grafik yang sederhana saja. Kalau yang seperti ini pusing rasanya, coba kita bikin sebuah grafik bar chart misalnya. Bar chart atau pie chart gitu ya. Bar chart lah, saya punya grafik bar chart misalnya. Bentar ya. Nah, misalnya kita mau menampilkan ini misalnya. Kita mau menampilkan grafik batang yang sederhana seperti ini. Ya, misalnya matematika itu ada sekitar 80 siswanya. Fisika itu ada berapa ini? Sekitar 90-an ya, atau 80 lebih ya. Kemudian kimianya ada sekitar 60-an lebih, 63 atau berapa ini. Komputer ada sekitar 80 juga ya. Kemudian bahasa ada sekitar 80 sekian. Nah, jadi sintaknya juga sederhana ya, sama seperti yang tadi aja. Nah, kalau kita lihat, dia tetap mengaktifkan ini ya, mengaktifkan matplotlib seperti yang tadi. Nah, jadi tetap mengaktifkan matplotlib karena kita tidak menggunakan rumus matematika seperti yang ini ya, seperti ini. Kita tidak menggunakan rumusan ini atau ini, maka nggak perlu kita aktifkan nampinya, cukup manggil matplotlib aja. Kita udah punya data seperti ini misalnya ya. Nah, jadi kita akan tampilkan sebuah grafik.
namanya grafik bar nantinya, bar chart. Maka kita definisikan dulu fig sebagai gambar ya, diambil dari import matplotlib-nya ini. Jadi di sini sudah diketahui ada variabel plt yang diambil dari library matplotlib untuk memberikan gambar. Kemudian ada aksesnya 0011 misalnya untuk titik koordinatnya ya antara sumbu X dan sumbu Y nantinya. Ini nama mata kuliah yang akan kita tampilkan dengan datanya ini dia. Nah, ini datanya. Ya, sederhana saja. Baru tampilkan gambar barnya ya, yaitu mata kuliah di sumbu X, nilai di sumbu Y nantinya. Ya, mata kuliah sumbu X, nilai di sumbu Y. Nah, kalau tampilkan jadi seperti ini dia. Ya. Nah, ini datanya, ini ada 80 nilainya, kalau ini 90 fisika, kemudian kimia 65, terus komputer 79, bahasa 82. Kalau kita mengganti gambarnya, ini kan gambarnya warnanya default ya, warna biru. Kalau mau mengganti warna, ada nggak tahu di mana tempat kita mengganti warnanya itu? Ada nggak yang pernah mencobakan ini? Di mana kita bisa ganti warnanya kira-kira? Di sini ya. Nah, di sini kita bisa ganti warna nanti. Kita coba ya, tambahkan misalnya color aja lah. Nggak usah pakai bar color. Kita coba misalnya kasih red misalnya, warna merah. Tampil nggak di warna merah? Sorry. Color is not. Oh, nggak definisi data sebentar. Colors nggak ada di sini. Color red ya. Tidak ada definisikan sini ya. Sebentar. Dia nggak pakai S ya. Kalau kita lihat ada harus ini dulu ya definisi warna itu ya. Jadi kalau mau merubah warnanya ya berarti kita coba mengaktifkan dulu definisi dari color itu ya, warnanya itu. Harusnya redesign color pakai R ya, color. Atas ini ya. Di colors, name colors belum didefinisikan. Kita di sini AX bar, mata kuliah, nilai, color. Sama dengan
belum definisikan ya warnanya. Atau perlu tadi itu ya. Jadi kita bisa tambahkan di bar chartnya itu X barnya itu color ya, green. Kalau hijau ya terserah, dia bisa membaca bahasa ini ya, bahasa Tengah Tinggil ya. Terserah kita mau warna apa. Nah itu ya untuk apa namanya, contoh untuk grafik bar chart misalnya seperti itu. Kalau yang dua bisa nggak? Ada yang tahu nggak caranya? Yang misalnya tampil dua satu lagi di sini. Kalau kita lihat kira-kira kalau seperti ini. Nah, ini bisa kita menampilkan bar chart tapi dia dua nih ya. Dua buah batangnya gitu. Jadi sebetulnya sintanya hampir bersama dengan yang tadi. Nah, cuman di sini ada definisi terlebih dahulu mahasiswanya itu ya. Misalnya mahasiswa dan mahasiswi ya. Mahasiswa laki-laki, mahasiswi misalnya perempuan. Jadi ada dua terlebih dahulu didaftarkan dia. Atau sebelum saya yang mencoba, kan ada nggak yang bisa ini mungkin mengerjakannya dengan pedoman yang tadi ya, dengan pedomannya ini mungkin kita bisa tambahkan nantinya gitu ya, dua aksis lagi. Berarti di awalnya itu kita inikan dulu, definisikan dulu ya nilainya. Nilai ini nanti dengan mahasiswa, mahasiswi, berapa nilai mahasiswa, mahasiswi itu. Nanti baru dilihat berapa kira-kira apa namanya, besaran dari masing-masing nilai itu. Dan AX setnya itu berbeda nanti itu. Ada dua ya. Ada Y labelnya nanti, kemudian untuk masing-masing tiks ya. Jadi label untuk tonggak itu ya, untuk barnya ini tiknya berapa nanti jumlahnya itu. Nah, kalau contohkan misalnya seperti inilah ya. Misalnya kalau saya contohkan kira-kira begini. Nah, kita kopikan sintaknya. Mana yang dua ini? Nah, jadi sama persis dengan yang tadi sebetulnya, cuma kita menambahkan ya. Ini katakanlah nama ini ya, kalau kan nama mata kuliah ini. Kita bikin di sini semacam nama prodinya gitu ya, atau nama mata kuliah boleh juga. Jadi ini mahasiswa, mahasiswi, definisikan dulu nilainya. Kalau ini kan satu nilai saja ini. Kalau ini sudah kita buat dua nilai, mahasiswa, mahasiswi. Lalu kita definisikan X-nya karena dia punya ini ya, ada rumusan sedikit ya, dia ngambil apa namanya, bagian dari prodinya ini untuk bisa ditampilkan sebagai legendnya nanti ya, sebagai legendnya. Nah, maka dibuat rumusan ini X 6Pi tadi dot range ya, diambil nilainya. Ini biasalah lebar ininya berapa ya, lebar batangnya berapa gitu. Nah, kemudian nanti dipanggil plot subplotnya, ini ukuran ya, ukuran apanya, apa namanya, size dari masing-masing aksesnya itu.
Nah, kalau dilihat nanti untuk mahasiswa, berarti ini warnanya yang blue ya, warna yang biru nanti. Maka ini di sumbu X, labelnya dikasih laki-laki, misalnya itu ya. Kalau dia like coral, warna apa nih like coral? Warna pink ya, peach ya. Tapi warna murah saja lah, kita coba ini blue dan warna red aja lah. Perempuan ya. Terus detailnya nanti size-nya 16, ini size-nya 14. Nah, ini legend ya. Nah, ini legend untuk menampilkan apa namanya warnanya ini, misalnya warna blue misalnya laki-laki, warna red misalnya perempuan gitu ya, dengan font size 14. Nah, kalau kita tampilkan sama seperti yang tadi ya, kira begini dia tampilan nanti. Oke ya, di sintak-sintak dasarnya ini itu bisa kita kopikan ya. Tinggal mengedit saja nanti kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Ini satu grafik yaitu bar chart, itu banyak sekali model-model yang bisa kita tampilkan. Ada yang 2, ada yang 3 nantinya, atau mungkin tampilannya ini kan vertikal ya, dari atas ke bawah, bisa aja nanti dari samping ya, dari kiri ke kanan. Nah, begitu. Dari kiri ke kanan nanti beda lagi cara menampilkannya. Kira-kira begitu dia. Nah, kalau kita mau nambah, bisa juga berapa yang mau tambah ya cukup tambahkan di sini nanti berapa ininya nilai yang kita inginkan. Kalau kita rubah gambar, ini gambarnya fix size-nya. Kita rubah misalnya. Oh, ini panjang pendeknya ya. Ini lebar-lebar panjang pendeknya ini. Ini 16. Ini akan lebar. Oh, gitu ya. Oke, sudah beberapa grafik kita cobakan. Untuk yang apa namanya bar chart ini, kalau ada yang bisa membuat seperti ini ya silakan ya. Kita coba satu latihan. Saya coba bikin sebuah latihan dulu. Saya kirimkan sintaknya ini ya ke dalam bentuk notepad. Jadi bisa jadi acuan untuk latihan kita ini. Untuk ambil data tadi ya. Ini sudah catnya. Grafik bar chart.
2 jam. Saya coba share di mana nih, di chat saya. Oke, silakan diambil di fitur chatnya ya. Itu ada sinta-sinta dari yang kita cobakan tadi. Nah, sekarang saya pengen saudara itu buat latihan sederhana saja. Itu membuat grafik, tapi tampilannya dibuat horizontal lagi. Kira-kira bagian mana yang kita rubah? Kalau apanya sama semuanya ya. Kita definisikan dulu prodinya, kemudian jumlah mahasiswanya ya, prodi jumlah mahasiswanya, kemudian definisikan PLT figurnya, kemudian PLT prodinya, detailnya. Nah, bedanya di Xtix lagi, Xtix sama YTix-nya itu loh, Xtix, YTix. Nah, kalau di satu kan nggak perlu didefinisikan itu ya, dia langsung gitu ya. Kalau yang vertikal ya, nah, kalau ini harus didefinisikan nanti mana yang apa namanya Xtix sama YTix-nya itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya sampai sini? Di latihannya cuma satu ini aja. Saya tunggu ya sampai jam berapa? Jam 2 nanti ya. Saudara cukup mengirimkan dalam bentuk PDF, sinta, dan hasil dari eksekusi gambarnya itu. Ya. Silakan Pak. Ya, silakan. Gambarnya harus sama, Pak. Ya, harus sama. Fisika, matematika. Tapi jumlah nilainya itu saya tentukan ya. Sebentar, saya lupa ini. Harusnya ada sih jumlah nilainya berapa. Bentar. Maaf, jumlah mahasiswanya ya. Nama prodi dulu ya. Nama prodinya itu memang sudah didefinisikan, ada prodi fisika, kemudian teknik informatika, ada kimia, ada biologi, statistika, matematika. Kalau warnanya boleh terserah ya, yang penting tampilannya adalah vertikal horizontal. Nah, jumlahnya ini saya tentukan sendiri ya. Jumlah mahasiswanya ini misalnya 103, kemudian ini 135,
Ini nanti 172. Ya. Jadi ini prodinya, kemudian ini jumlah mahasiswanya, nah, nanti tampilannya seperti ini nantinya, ya grafiknya itu. Yang boleh beda itu ya warnanya aja boleh dibedakan, tapi tampilan bentuk batangnya kira-kira begini. Nah, ya. Oke, saya kirim latihan ini. Dalam bentuk gambar aja lah ya. Di fitur chat ya. Nah, jadi yang dikirimkan ke saya nanti itu hasil tampilannya dan cintanya ya. Hanya sedikit merubahnya itu. Hanya di tampilan X-Tix sama Y-Tix saja lagi yang harus tampilkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita hadir berapa orang ini? 47 ya. Boleh lah saya absen dulu ya. Nanti di pertemuan kita offline nanti ditandatangani. Tapi kalau sekarang cukup saya kasih tanda harus sampingnya ya. Kalau hadir nanti mohon suaranya. Kalau nggak bersuara saya anggap tidak hadir ya. Hanya check in saja berarti. Nadia Gusdita ada? Hadir, Pak. Oke. Tira Yulia? Hadir, Pak. Mutiara? Hadir, Pak. Tasya Ade Carmila? Hadir, Pak. Khairul Zikria? Hadir, Pak. Radian? Hadir, Pak. Oke. Radian pertemuan kemarin nggak hadir ya? Tanggal 18 kemarin? Senin kemarin? Sakit aja, Pak. Sudah izin lalu ya, Pak. Oh iya, saya lupa menambahin. Oke. Intan Yuliana? Hadir, Pak. Miftah Musaumi? Hadir, Pak. Anissa Putri? Hadir, Pak. Laila? Hadir, Pak. Imala Hadir, Pak. Tunil? Hadir, Pak. Oke. Rifoni? Rifoni hadir, Pak. Regita? Hadir, Pak. Muhammad Fairuzi? Muhammad Fairuzi ada? Saya lihat nama dulu nih. Muhammad Fairuzi ada nggak ini? Muhammad Fairuzi. Emang nggak ada ya? Oke. Fadilah Safitri? Hadir, Pak. Dia Nabila Denta? Hadir, Pak. Anissa Faras? Hadir, Pak. Rizka Siva? Hadir, Pak. Thomas? Hadir, Pak. Hagi Siraj? Hagi Siraj ada? Nggak ada ya. Di namanya pun nggak ada di sini. Oke, lanjut. Sefza? Hadir, Pak.
Serza hari Senin kemarin nggak datang ya? Atau lupa tertangan? Gimana, Pak? Senin kemarin datang nggak? Senin kemarin Oh, enggak, Pak. Senin kemarin nggak datang, Pak. nggak datang ya? Oke. Iqbal Fitrahul. Hadir, Pak. Oke. Hanif ada? Hadir, Pak. Oke. Nada Safarina, Hadir, Pak. Zul Fauzi, Hadir, Pak. Lutfia Humaira, Hadir, Pak. oke, namanya ada. Raida, namanya ada nih. Hadir, Pak. Oke. Iqbal Manazil, Hadir, Pak. Faiz Abdullah, Hadir, Pak. Alia Nur Hikmah, Hadir, Pak. Valen, Hadir, Pak. Ilham, Hadir, Pak. Muhammad Raihan, nggak ada nama di sini. Bobi Darmawan, Bobi ada? Bobi namanya ada nih. Halo Bobi. Aini Izati, Hadir, Pak. Delicia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini lagi seras ya tadi ya. Ya, Pak. Maaf, Pak. Tadi baru rejoin, Pak, karena sinyal, Pak. Iya. Oke, saya okekan lagi ya. Bobi dia ada, Bobi? Aini sudah ya. Delicia Siva, Hadir, Pak. Khalil Amir, Nah, nama ada nih. Mic-nya udah aktif tapi nggak kedengaran suaranya Khalil. Leola, Hadir, Pak. oke, ini apa nih? Oh iya, error mic-nya nggak apa-apa. Kemudian Salsabila Ramadhani, Hadir, Pak. Muhammad Yudhistira, Hadir, Pak. oke. Latif Nurisat, Hadir, Pak. Faras Noval, Hadir, Pak. Natania Rahayu, Hadir, Pak. Safila, Bobi apa pula dikenalan rusak juga ya Bobi. Oh, hadir. Oke. Tadi Safila ada di daftarnya ini. Safila ada nih ya? Oh nggak ada ya? Oh nggak ada Safila. Oke. Muhammad Erlangga. Hadir, Iya. Pak. Oke. Muhammad Reza. Nggak ada di sini ya. Oke. Kemal Muhammad. Hadir, Pak. Dafa. Hadir, Pak. Fikri Nazif. Fikri Nazif Haruna hadir, Pak. Hadir. Taufik Hidayat. Hadir, Pak. Putri Wulandari. Hadir, Pak. Ada yang belum tersebut namanya? Sudah semua ya? Jadi
nanti di pertemuan offline kita tantangani lagi ya. Di sini cuma secontreng aja yang hadirnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu kembali pada tanggal 9 ya. 9 Mei 2022. Pak, Ya, izin nanya Pak, nanti untuk pengumpulannya di mana Pak? kumpulannya di WAG aja. Baik Pak, kasih Pak. Nanti konversikan dulu ke PDF ya. Contoh-contoh sintaknya banyak tuh kalau ragu kan. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih karena ini pertemuan terakhir kita, walaupun secara online, secara offline juga saya sudah mengutarakan permohonan maaf saya ya, karena menyambut Idul Fitri juga, yang lebih kurang sekitar 1 minggu lagi ini kita merayakannya. Mohon maaf lahir batin ya, jika ada salah kata dalam penyampaian dan salah tindakan dalam perbuatan. Mudah-mudahan puasa kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Telah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam sebentar warahmatullahi sebelum di close saya lupa ini. Kalau kita online seperti ini wajib ada screenshot ini. Mohon diaktifkan sebentar ya apanya videonya. Saya ambil dulu daftar ini ya. Ini udah beda tampilannya di mana nih daftar ini ya. Partisipan. Download attendance. Ini siapa ini? Sebentar. Muhammad Fairuz. Oh, tadi nggak ada ya. Sebentar. Muhammad Erlangga. Oh iya, Muhammad Fairuzi Isam ya. Oke, udah. Saya download dulu attendannya sebentar. Baik, ada gambarnya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke Pak. Ya. Saya close.